2021 belum digunakan sama sekali. Mereka memang ada earmark yang khusus gaji dan itu dijadikan perhitungan untuk tahun 2022. Sehingga karena memang belum sama sekali digunakan, sepertinya dalam DAU tidak bertambah. Itu informasi yang kami dapatkan dari DJA terkait dengan DAU mereka. Interupsi pimpinan, interupsi sebentar. Boleh. Jadi itu yang disiapkan itu gaji ya. Betul. Bagaimana dengan tunjangan? Ya, jadi kalau yang disiapkan dalam DAU itu memang gaji sesuai dengan gaji yang undang-undang ASN, yang mana guru pertama itu gajinya sekitar 3 juta. Sedangkan tunjangan itu ada di APBD masing-masing dan itu diatur dalam Permendagri. Ya, itu yang bikin masalah kan. Justru karena tunjangan itu yang membuat pemerintah daerah segen untuk mengajukan formasi. Nah, ini yang saya kira perlu penyelesaian itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan gaji, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ini juga saya dapatkan ketika kami berdiskusi dengan DJA maupun Pansenah lainnya bahwa gaji tahun DAU tahun 2022 itu belum bertambah karena memang sudah yang 2021 belum digunakan dan itu ada dalam surat edaran. Melalui pimpinan interupsi juga Bu. Sebentar Mbak Nunu. Itu Mbak melalui diskusi itu resmi nggak sih? Iya. Ya kalau resmi ada notulennya dong. Kalau ada notulennya, kenapa nggak itu dideklar saja oleh Kemendikbud Ristek? Kenapa nggak itu dilakukan? Itu yang saya minta melalui pimpinan, izin Pak Dede. Harusnya Kemendikbud Ristek sebagai leading sektor membuat selebaran resmi. Makanya tadi Mbak Nur ngajak sosialisasi, ngapain ngajak sosialisasi? Bahan yang ada kok, ngapain saya sosialisasi? 1, nggak ada bahan, 2, nggak ngajak, ngapain sosialisasi? Emang kita cowok apaan? Mau murahan? Ya, itu, nggak ada bahan, nggak ngajak, ngapain sosialisasi? Kan tugas pemerintah itu, bukan tugas DPR. Ya kan? Camkan itu dengan baik. Kita legislasi dan baca undang-undang dasar bagi ini para yang masih PLT mau direktur kan baca tuh undang-undang dasar biar ngerti tata negara. Terima kasih pimpinan. Izin dilanjutkan Pak Ferdi. Izin juga nambahin instruksi lagi. Ya, silakan. Jadi kalau sudah merupakan rapat bersama itu saya kira akan lebih kuat kalau hasil rapat itu dituangkan dalam keputusan Permendikbud. Sehingga kemudian hasil rapat itu diikat. Kalau tidak, ya itu tadi akhirnya seperti tidak ada, hanya hasil diskusi saja. Saya kira itu ya. Masih. Sekalian pimpinan kayaknya tanggung gitu ya. Saya interupsi juga, meskipun ini kalimat awal dari Prof. Nunu ini saya baru akhirnya bisa memahami. Di awal itu Prof. Nunu menyampaikan bahwa mendukung ya keinginan Pak Menteri untuk 1 juta guru. Jadi memang ini dasarnya keinginan yang didukung oleh birokrasi, bukan perencanaan. Kalau Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Itu adigiumnya, Bu. Sesuatu yang didasarkan hanya keinginan lalu dideklar secara resmi, itu fatal. Seharusnya sesudah ada perencanaan, kesepakatan dengan kementerian terkait, kemudian ada koordinasi dengan pemerintah daerah sampai kuotanya, sampai formasinya, baru umumkan angka yang real dan baru melakukan rekrutmen. Kalau ini sudah direkrut lalu kemudian tidak ada formasi, 190-an ribu orang kena prank nasional. Ini prank. Pasti. Dan kemudian informasi 1 juta itu adalah hoax nasional. Kalau memang dari awalnya sudah begini ya memang kita nggak bisa berharap yang pemaparan berikutnya ya hanya masalah-masalah saja terus. Oleh karena itu saya mendukung Pak Ferdi tadi. Ya kita ulang lagi lah, ada peta jalannya seperti apa untuk menanggulangi permasalahan ini. Saya dukung juga tadi pimpinan diambil alih oleh Wapres, kan begitu sebenarnya bahasa apa namanya istilahnya ini. Saya membahasakan pimpinan lebih
vulgar ini diambil oleh Wapres, oleh Menko Kesra, dikoordinasikan ulang, ada gawat darurat nasib 190-an ribu orang. Gawat darurat itu kemanusiaan. Saya sampaikan di dapil saya itu, Bu, ada yang belum dapat formasi, lalu kemudian ditampung secara sukarela oleh sekolah-sekolah, dan lalu guru-gurunya iuran untuk memberikan uang transport kepada guru-guru P3K yang sudah dinyatakan lulus itu. Secara kekeluargaan itulah rakyat Indonesia menolong pemerintahnya. Pemerintahnya gagal, ditolong oleh rakyatnya dengan kekeluargaan. Tidak protes, paling nangis-nangis, tidak ada gugatan hukum. Ini pertanggungjawabannya seperti apa? Itu saya kira, saya sepakat apa yang dikatakan Pak Ketua tadi, itu jadikan kesimpulan semua. Dan saya kira tidak perlu panjang-panjang lagi lah kita rapat ini. Kita masuk dalam skema baru saja untuk penanggulan gawat darurat nasib guru honorer yang ratusan ribu orang itu. Makasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Nunu. Baik, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan anggaran, sekali lagi saya sampaikan bahwa surat rapatnya adalah dalam Komisi 10 ini, dan suratnya disampaikan langsung dari Kemenkyu kepada daerah. Nanti akan kami sampaikan ini kepada Kemenkyu. Terkait dengan 1 juta guru itu sudah berdasarkan perhitungan Pak. Jadi kami bisa menghitung 1 juta karena memang ada rumus menghitung kebutuhan guru. Kemudian terkait dengan Pak Nur Purnomo Sidi, terkait dengan ada kesan bahwa di sekolah itu memang ada gurunya mengajar terus, tapi perhitungan kami berdasarkan beban mengajar guru, agar guru tersebut setelah menjadi P3K tidak hanya menerima gaji, tapi juga menerima tunjangan. Karena untuk mendapatkan tunjangan itu ada perhitungan 24 jam belajar. Kemudian yang Bu Dewi, saya sedikit tadi Ibu menanyakan bahwa apakah formasi dibuka dulu, apakah ada orang dulu. Jadi ada formasi lebih dulu. Seperti kami sampaikan bahwa 1 juta yang perhitungan kebutuhan kami di tahun 2021 itu daerah baru mengusulkan formasinya 506.000. Dari 506.000 itulah yang dilamar oleh 900 lebih guru. Dan ketika lulus mendekati 300.000 itu, yang lulus passing grade itu adalah lulus passing grade, bukan lulus seleksi. Karena yang lulus seleksi adalah mereka yang sekarang mendapatkan penempatan. Karena sebagaimana seleksi PNS itu misalnya 1 formasi, kemudian pesertanya ada 100, tentu untuk mendapatkan 1 formasi itu harus di-ranking. Sedangkan mereka ada passing grade yang ditetapkan. Dari passing grade yang ditetapkan itu, yang paling tinggi mereka yang lulus seleksi tahun 2021. Sehingga adalah formasi tersedia terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan proses. Kemudian Pak Dede, interupsi lagi Pak Dede. Izin, ini penting. Mbak Nunu tadi menyatakan bahwa ini berdasarkan perencanaan, perhitungan. Tapi kan berjalan tidak sempurna, berarti sekolah kacau dong. Gitu aja kesimpulannya Pak Dede. Berarti Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen kacau. Karena gurunya kacau. Itu aja kesimpulan. Kan baru jumlahnya berapa? Baru setengah kan yang selesai. Dari kebutuhan 1 juta kan gitu. Kesimpulannya kan gitu Mbak Nunu. Kalau itu perencanaan sudah menghitung tidak terpenuhi macet, berarti PAUD Dikdasmen kacau karena gurunya amburadul. Terima kasih pimpinan. Baik. masih ada kesempatan Pak. Silakan. Monggo Ibu Nunu. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian sepertinya yang lain, saran buat kami, saran dan masukan untuk kami tindak lanjuti. Kami akan menulis jawabannya secara tertulis di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Seperti Pak Sodik itu adalah saran, seperti skema solusi 6 bulan. Kemudian Pak Ferdi juga saran kepada kami untuk ditindaklanjuti. Kemudian Prof. Zainuddin tadi memberikan masukan. Pak Dede, izin Bu Nunu, Bu saya bukan saran, perintah Bu. Ya. Ya, kalau Pak. saran bisa diikuti, bisa nggak, ini perintah, kesimpulan rapat itu kesepakatan, bukan saran. Nanti dimasukkan dalam kesimpulan rapat Pak. Ya. Saya rasa itu Pak Pimpinan. Selanjutnya kami akan menjawab secara tertulis semua masukan yang ada yang sudah diberikan kepada kami. Baik, terima kasih
Ibu Nunu. Jadi Ibu Nunu, saya bisa memahami bagaimana kawan-kawan di Kemendikbud ini sekarang sedang jungkir balik. Kalau. Tetapi ini juga karena terlalu terburu-burunya statement dari Pak Menteri terkait bahwa kita akan selesaikan. Niat yang baik tidak dilaksanakan dengan sebuah proses kebijakan yang tepat. Itu kalau di dalam teori kebijakan publik itu ada namanya adoption, formulation, dan implementation. Maka yang terjadi adalah tumpang tindih kebijakan. Makanya saya menggepil kawan-kawan ya, kalau misalnya kita jadikan ini emergency, ya, ini adalah kondisi emergency. Maka kita meminta pemerintah untuk segera mendorong atau meminta kepada wakil presiden agar membentuk tim percepatan. Bayangkan ketika ada 153 korban di Kanjuruhan, pemerintah membuat namanya langsung tim pencari fakta. Ini ada sekitar berapa ribu tuh tadi? Hampir 53.000 lebih ya guru-guru yang tidak mendapatkan kesempatan dan masih ngantri banyak. Menurut saya ini emergency, darurat. Jadi saya akan masukkan dalam kesimpulan. Izin kawan-kawan saya membacakan kesimpulan kita hari ini.